Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya mama-mama yang soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu Erni. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan ya Mam ya. Iya. Iya, alhamdulillah mama-mama soleha, kita bertemu kembali di acara sosialisasi pelaksanaan PTMT tahap ketiga. Nah, alhamdulillah nih, terima kasih buat mama-mama yang sudah bergabung dalam acara ini. Dede, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amala muttaqabbala. Mama-mama soleha, saya akan mulai acara ini pada pagi hari ini. Yang saya hormati Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 86, Ibu Winarsi MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan ayah, bunda, orang tua murid, dan teman-teman guru TK Aisyah Bustanul Atfal 86. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia, ridho dan izinnya kita semua masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kesempatan dan waktu luang untuk bersama-sama hadir di dalam acara sosialisasi PTMT dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabat dan kita yang insya Allah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda semua karena telah meluangkan waktu libur dengan keluarga untuk bersama-sama hadir di dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga kehadiran dan partisipasi ayah bunda semua dicatat sebagai amal soleh yang diterima, sebagai bentuk cinta, sayang, dan kepeduliannya terhadap tumbuh kembang putra putri ayah bunda
melalui proses pembelajaran di TK Aisyah Bustanul Atfal 86. Karena di balik anak didik yang hebat, selalu ada orang tua hebat yang siap memberikan dukungan terhadap putra-putri tercinta. Acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab dan respon orang tua murid yang menghendaki pembelajaran tatap muka. Pada dasarnya, usia anak TK adalah usia untuk bersosialisasi dengan temaan dan lingkungan di luar rumah. Qadarullah, pandemik yang berlangsung hampir 2 tahun ini mengajak kita semua untuk merubah kebiasaan kita sebagai sistem belajar yang berbeda dengan sebelumnya, yang membuat banyak orang tua belum siap. Untuk itu, TK Aisyah 86 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan ayah bunda semua. Alhamdulillah, TK Aisyah 86 berhasil lolos untuk diizinkan melaksanakan PTMT tahap ketiga. Atas dasar itu, kami mengundang ayah bunda untuk mendapatkan penjelasan teknis PTMT tersebut. Untuk itu, sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Nah, susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bustanul Atfal, 3. Sosialisasi pelaksanaan PTMT tahap 3, 4. Tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bustanul Atfal. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna.
lagu Indonesia Raya dan Mars Bustanul Atfal. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pelaksanaan PTMT tahap ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 86. Kepada Ibu Winarsi MPD, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur. Alhamdulillah ya Ma, sehat semuanya. Kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, mama, ayah, bunda semuanya beserta bu guru semuanya, kita masih dapat berkumpul secara virtual ini, bersilaturahmi, bertatap muka walaupun secara online ya mama semuanya. Kita diberi kesehatan, nikmat iman semuanya. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati Ketua PUMG Mama Kenzi, pengurus PUMG tahun ajaran 2021-2022, mama-mama, ayah bunda semuanya. Dan yang saya sayangi tim Bu Guru TK Aisyah Bustanul Atfal 86 semuanya. Mama-mama semuanya, terima kasih atas kehadiran secara virtual di acara sosialisasi pelaksanaan tatap muka terbatas tahun 2021-2022 di TK Aisyah Bustanul Atfal 86 hari ini, di mana kita akan membahas, berdiskusi, menginfokan kepada mama semuanya tentang pelaksanaan PTMT. Nah, Bu Erni tadi sudah menyampaikan ya, pelaksanaan tatap muka terbatas. Izin saya share ya Mama. Oke. Mama, Bu Erni apakah sudah tampil layar saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Baik, sudah, Bu. baik. Baik, Mama semuanya, terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas TK Aisyah Bustanul Atfal 86. Mama, alhamdulillah TK Aisyah Bustanul Atfal 86 sudah lolos verifikasi, sudah mengisi asesmen 1 dan 2, di mana sebagai persyaratan untuk pembukaan tatap muka yang terbatas. Nah, ada beberapa teknis, poin, dan informasi yang akan disampaikan dari pihak sekolah untuk kita semuanya, baik itu nanti kepada ayah bunda, kepada anak-anak, dan juga kepada warga di TK Aisyah 86. Ya, itu. Ya. Baik. Ini ayah bunda, sosialisasi ini pelaksanaan panduan pembelajaran tatap muka yang terbatas ini adalah sesuai dengan SKB, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri, dan mempunyai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Jadi kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk memulai, untuk memasuki pembelajaran era baru. Di mana era baru ini nanti dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP, sampai perguruan tinggi,
sudah mulai diizinkan untuk melaksanakan pembelajarannya dengan tatap muka, namun masih terbatas. Nah, pemerintah mengumumkan surat SKB ini tahun ajaran, semua ada panduannya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan tatap muka ini sesuai dengan panduan. Baik itu nanti secara kesehatan maupun nanti ada pihak-pihak dinas yang harus kita hubungi untuk terselenggaranya pembelajaran tatap muka. Nah, di pembelajaran tatap muka ini ada 2 fase, mama-mama semuanya ya Bunda, bahwa ada masa transisi. Nah, kita alhamdulillah TK Aisyah Bustanul Atfal 86 sudah diizinkan untuk mulai melaksanakan tatap muka. Dan insya Allah akan dimulai hari Senin besok, 2 hari lagi, dan dengan pelaksanaan dan protokol kesehatan yang ketat. Nah, masa transisi yang pertama nanti adalah dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Ini dengan jumlah hari dalam 1 minggu dan jumlah jam di setiap harinya itu akan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Kita akan sangat-sangat memperhatikan protokol kesehatan, kesehatan anak-anak kita, kesehatan warga, guru-guru yang dalam pelaksanaan pembelajarannya di TK Aisyah. Nah, masa transisi ini kita akan mengalaminya selama 2 bulan, di mana dalam pembelajaran tatap muka terbatas, dalam 1 minggu anak-anak masih diizinkan, diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran hanya 1 kali dalam seminggu. Saya ulangin, hanya 1 kali dalam seminggu. Jamnya itu adalah 1,5 jam. Namun proses pembelajarannya yaitu 1 jam. Di mana 30 menitnya itu adalah nanti untuk proses sterilisasi kelas. Jadi nanti ada sesi 1, kemudian nanti ada sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk pembersihan kelas kembali, kemudian nanti ada sesi 2. Nah, jadi pelaksanaannya itu adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Itu akan kita lakukan, kita jalani itu selama 2 bulan. Jadi insya Allah mulai Oktober, November, nanti anak-anak akan mulai belajar, yaitu 1 minggu sekali ke sekolah. Ya. Kemudian ada masa pembiasaan baru. Setelah masa transisi ini, setelah masa transisi ini, nanti ada pembiasaan baru, di mana nanti akan dievaluasi, divalidasi, dan istilahnya komunikasikan semua, dilaporkan perkembangan semuanya, proses pembelajaran di TK Aisyah 8 ini akan dilaporkan kepada pihak dinas dan pihak terkait, yaitu dinas puskesmas, pengawas semuanya. Nanti setelah 2 bulan ke depan baru akan dievaluasi dan mulai akan ada tatanan kebiasaan baru. Nanti mungkin apakah seminggu itu 2 kali atau seminggunya 3 kali, kita menunggu proses seperti itu. Nah, ini alur Satuan Pendidikan mengikuti PPKBB. Nah, jadi Ayah Bunda perlu disampaikan bahwa kita alhamdulillah TK Aisyah 86 sudah melakukan proses panjang dari bulan Januari kemarin sampai sekarang. Di mana bulan Januari kita sudah melakukan validasi dan verifikasi oleh pengawas ke sekolah, dilihat sekolah kita, sarana dan prasarana, guru-gurunya, dan kita sudah juga menyelesaikan asesmen siap belajar. Di mana asesmennya itu ada 1, yaitu siap pembukaan kelas, dan asesmen kedua adalah blended learning, pembelajaran blended learning. Kita sudah semuanya mengisi dan alhamdulillah guru-guru juga sudah memiliki sertifikat menyelesaikan asesmen 1 dan 2. Perlu dikasih pemberitahuan, memang ada beberapa dari orang tua murid
untuk melaksanakan asesmen ini juga, asesmen orang tua. Dan itu adalah perwakilan tiap kelas. Terima kasih Ayah Bunda, Mama yang sudah mewakili TK kita, dan memang yang mewakilin adalah orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk PTMT. Nah, setelah kita melakukan asesmen 1 dan asesmen 2 dan sudah divalidasi sampai verifikasi sampai semuanya, maka terbitlah penandatanganan fakta integritas. Nah, di mana penandatanganan fakta integritas ini kita melihat dari guru-gurunya apakah sudah divaksin. Nah, sebagai pemberitahuan, alhamdulillah mama-mama semuanya, ibu guru kita, bahkan sampai OB kita, penjaga kita, itu semuanya sudah vaksin. Baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Jadi nanti kita mendapat SK pelaksanaan PTMT. Nah, setelah mendapatkan SK ini, alhamdulillah kita akan mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan proses pembelajaran blended learning. Di mana proses pembelajaran blended learning ini adalah pembelajaran penggabungan antara anak ke sekolah dan anak yang akan berada di rumah. Nih, pembelajaran tatap muka tetap akan diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Ini ada 6 syarat daftar periksa yang sudah kita penuhi, di mana kita mempunyai toilet, sarana cuci tangan, desinfektan, kemudian kita sudah membuat MOU kepada fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, kemudian kita juga nanti akan tetap menerapkan wajib masker, memiliki termogan, kemudian melakukan pemetaan. Ada kemarin-kemarin untuk di mana ayah bunda sudah menentukan pilihan apakah anaknya diizinkan untuk melakukan PTMT atau pembelajaran PJJ, ya. Kemudian mempunyai akses transportasi yang aman, tidak memiliki riwayat perjalanan. Jadi gini, ayah bunda yang kemarin ketika mau belajar ke sekolah itu tidak dalam kondisi setelah perjalanan jauh yang dimana daerahnya berisiko pada COVID-19 yang tinggi. Kemudian mendapat persetujuan dari komite, perwakilan, ataupun orang tua. Nah, kemudian kita mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya ayah bunda semuanya, mama papa. Kita nanti di sekolah akan ada jaga jarak. Kemudian setiap kelas itu hanya pembelajarannya maksimal 5 anak. Maksimal 5 anak. Nah, jadi misalnya kemarin kita sudah polling, ada kelas A1, A2, B1, B2, dan persiapan. Nah, di mana data inilah yang akan kita olah, data inilah yang akan kita buat sesi. Jadi nanti misalnya nih, kelas B1 ada 10 orang. Dari 10 orang ini 8 orang tua, ayah bunda mengizinkan anaknya untuk PTMT. Nanti kita akan bagi sesi 2. Jadi 4 sesi 1 dan 4 di sesi 2. Nah, kemudian jam belajarnya adalah 1 jam 30 menit. 1 jamnya itu adalah proses pembelajaran, 30 menitnya adalah kita untuk transisi, ya, untuk transisi. Jadi nanti ada shift 1, kemudian ada transisi 30 menit sampai 1 jam, itu adalah nanti persiapan sesi kedua. Kemudian menggunakan masker dan selalu kita mengingatkan anak-anak kita untuk cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan kita juga menginfokan kemarin-kemarin kepada anak-anak juga sudah diinfokan juga etika batuk, etika pilek, dan untuk selalu jaga jarak. Nah,
Lanjut lagi, alhamdulillah kalau di TK tidak ada kantin ya, Mah. Jadi memang kantin tidak diperbolehkan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler selama masa transisi ini itu tidak diadakan. Jadi ayah bunda anak datang, cuci tangan, diperiksa suhunya, termogan, kemudian masuk ke kelas, kemudian nanti belajar bersama dengan guru kelasnya. Nah, kemudian pembelajaran hanya sesuai dengan kegiatan KBM-nya seperti itu. Jadi orang tua itu tidak menunggu di sekolah, jadi hanya mengantar ke anak-anak, nanti 1 jam diinfo misalnya jam berapa menjemput. Jadi orang tua tidak menunggu, orang tua juga tidak berkumpul mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah, bagaimana kesiapan lembaga kita, TK kita untuk persiapan PTMT ini? Membuat surat pernyataan dan ada materainya di mana sebagai persetujuan, mensetujui atau tidak. Jadi kita pihak TK Aisyah 86 dan juga dari dinas itu memberi kewenangan penuh kepada orang tua murid, kepada ayah bunda semuanya, memberi izin atau tidak kepada anak-anak untuk belajar di sekolah. Kemudian kesiapan satuan PAUD juga, ini ada kesiapan umum, khusus, dan teknis. Kesiapan umumnya, ini kita sebelum pembelajaran dimulai, itu melakukan desinfektan, Mah. Kita bersihkan semuanya, dari kaca-kaca semuanya, sampai menyiapkan masker. Jadi memang anak-anak nanti akan dari rumah diminta memakai masker dan juga nanti membawa persiapan masker. Namun di sekolah pun menyiapkan masker cadangan, ya, masker cadangan. Dan juga kita punya termogan dan selalu memantau kesehatan warga sekolah. Nih, kita juga menyiapkan poster-poster edukasi kepada anak-anak bagaimana untuk persiapan PTMT. Jadi seminggu ke belakang kemarin, ibu guru semuanya sudah menginfokan kepada anak-anak bagaimana ketika anak-anak nanti berada di sekolah kita. Datang, cuci tangan, periksa suhu, kemudian berada di kelas, berjarak, untuk sementara tidak main dulu di sekolah. Jadi arena bermain anak-anak, perosotan, ayunan, semuanya itu yang di atas maupun di bawah tidak dipakai. Jadi anak-anak ke sekolah datang belajar bersama ibu guru. Nah, kesiapan khususnya ini kita pengantar itu hanya akan berada sampai gerbang saja. Hanya sampai gerbang saja. Nah, kemudian untuk tamu juga mengikuti protokol kesehatan. Nanti akan ada Pak Maman yang nanti akan memandu anak-anak cuci tangan dan masuk ke dalam gerbang sekolah. Nanti akan disambut dengan guru-guru, akan ditentukan kita ruang atas yang akan kita pakai untuk ruang kelas pembelajaran. Nah, selama kegiatan belajar mengajar, anak-anak akan tetap memakai masker dan menerapkan jaga protokol. Kemudian menggunakan alat makan minum pribadi. Karena kita durasi belajarnya hanya 1 jam sampai 1 jam setengah, jadi mama-mama kita tidak melakukan kegiatan makan bersama, tidak, ya. Jadi anak-anak yang ke sekolah sudah sarapan, sudah minum, memang anak-anak boleh dibekali untuk minum, ya, mungkin haus, tapi hanya minum. Dan usahakan pakai sedotan, jadi tidak membuka. Jadi dia masih bisa untuk sedotannya dalam maskernya, seperti itu.
ya. Dan nanti ibu guru akan selalu mengingatkan berulang-ulang tentang protokol kesehatan. Nah, setelah pembelajaran, jadi ada anak-anak belajar selesai, kemudian pulang, itu ruang kelas itu akan ada disemprot. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu nanti adalah waktu anak-anak berada dalam proses pembelajaran, sedangkan Selasa dan Kamis itu adalah sekolah kita disemprot. Jadi disterilisasi untuk dari kelas semuanya itu disemprot semuanya. Dan dalam pelaksanaan PTMT ini, sekolah kita akan selalu berkoordinasi, akan selalu melaporkan proses PTMT semuanya dari anak masuk sampai anak keluar, bahkan ketika proses sterilisasi kelas-kelas semuanya. Nah, ini adalah untuk anak-anak dan juga penjemput dan pengantar. Jadi sebelum ke sekolah, pastikan sarapan, dan meminta dengan sangat anak yang ke sekolah dalam kondisi sehat. Kemarin kalau di kelas sudah kita infokan kepada anak-anak, ada yang nanya, Bu kalau pilek sedikit, Bu kalau batuk sedikit, tetap jadi meminta anak-anak yang ke sekolah. Kita paham Mama, anak-anak tuh sudah pengen banget ke sekolah. Tetapi mohon maaf apabila anak-anak yang dalam kondisi tidak fit, tidak sehat, untuk tidak ke sekolah dahulu. Kemudian memakai masker, kemudian membawa cairan pembersih tangan, hand sanitizer, kemudian membawa minuman ya sesuai dengan kebutuhan. Maaf. Nah, selama perjalanan tetap dalam masker dan minimal berjarak. Tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, ini kondisi area protokol. Kemudian untuk kegiatan misalnya kita membaca, pojok baca, semuanya itu tidak dilakukan. Jadi kita anak-anak berada di sekolah memang benar-benar adalah untuk proses pembelajaran. Nah, di toilet juga dengan air mengalir, kemudian dengan protokol kesehatan. Nah, selama berada di lingkungan ini tempat ibadah, kalau kita kan punya sentra-sentra ya Mama, jadi tempat ibadah itu kita tidak melakukan misalnya melakukan praktek wudhu, itu tidak. Jadi anak-anak akan langsung belajar bersama ibu guru. Dan nanti doakan anak-anak juga senang belajar ketemu sama bu guru, ketemu dengan teman-teman, ceria di sekolah. Nah, kebetulan sekolah kita punya tangga dan lorong, jadi kita nanti sudah melakukan alur. Kita membuat jalur-jalur, jadi datang, kemudian naik tangga ke atas, dan nanti akan belajar di atas, dan turunnya lewat tangga depan. Seperti itu. Bagi anak-anak yang belum dijemput, itu nanti ada ruang tunggu. Ruang tunggu dengan batas jarak yang aman protokol kesehatan. Kemudian nanti kalau ruang serbaguna dan olahraga itu karena kita tidak ada olahraga, jadi ruang serbaguna yang di bawah itu nanti dipakai untuk anak-anak menunggu ketika dijemput. Nih, ini prosedur pembelajaran yang akan kita lakukan Mama. Jadi anak-anak itu ada jarak 1,5 meter. Dan akan maksimal anak yang ke sekolah itu berjumlah 5. Jadi nanti ada sesuai dengan polling yang Mama buat kemarin, kita akan buat sip akan jadwalnya. Misalnya D1 5 yang sip pagi, kemudian yang pertama sesi pertama, nanti sesi kedua. Nah, dan kelas memakai pembatas antar anak. Jadi kita ada fiber pembatas, jadi anak-anak pembatasnya masih bisa melihat antar anak, tetapi dibatasin. Gitu. Nah, jumlah hari dalam pembelajaran itu ditentukan oleh guru kelas berdasarkan persetujuan orang tua kayak yang kemarin. Maksimal dalam satu sesi ada 5 anak, belajarnya 1 jam sampai 30 menit, dan nanti di sesi pertama jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian nanti ada jedahnya, di mana nanti guru-guru akan menyiapkan semuanya, dilanjutkan dengan jam 10 sampai 11.30. Kemudian untuk pembagian shift
semuanya nanti akan diatur, diinformasi oleh guru kelas masing-masing. Nih, jadi anak-anak untuk masa transisi selama 2 bulan ini, yaitu 1 kali di sekolah dalam 1 minggu, kelompok A hari Senin, kelompok B hari Rabu, kelompok persiapan itu hari Jumat. Nanti untuk sesi-sesinya nanti akan diinfokan di grup kelas masing-masing. Prosedur pembelajaran selanjutnya yaitu menggunakan masker. Kemudian apabila nanti ada anak-anak kita yang menggunakan masker kain, itu anak-anak ya di sekolah juga sudah ada persiapan masker tambahan, karena namanya anak-anak ya mama-mama semuanya maskernya mungkin basah atau apa, nanti guru kelas melihat kemudian nanti akan diganti. Seperti itu, dan akan selalu disering diingatkan setelah kegiatan cuci tangan, dan juga kita akan selalu menjaga jarak antar anak, kemudian tidak melakukan kontak fisik, salaman dan cium tangan. Kemudian kita juga akan melakukan dan menerapkan etika batuk atau bersin. Nah, untuk pembelajaran ini kondisi guru-guru itu adalah sehat, Mah. Jadi sudah vaksin dan dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala COVID, baik itu orang yang ada serumah dengan kita. Dan jika dari berpergian jauh dan berada zona merah, untuk tidak berada atau pergi ke sekolah terlebih dahulu. Ini kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler ditiadakan dulu sampai kita masuk pada transisi pembaru. Nah, ini protokol kesehatan selama belajar mengajar. Guru di poin 2, guru menyiapkan 1 media untuk 1 anak. Jadi tidak ada istilah pinjam meminjam, ya. Jadi 1 meja, tempat duduk, ada tempat alas, kemudian ada mejanya, ada keranjang untuk anak-anak bermain, disekat. Setiap anak seperti itu. Jadi anak-anak tidak ada pinjam meminjam alat-alat. Nah, nanti akan diinfokan apa-apa saja misalnya yang harus dibawa oleh ayah bunda untuk persiapan anak-anaknya, nanti di kelas masing-masing, di grup masing-masing akan diinfokan. Misalnya, bawa perlengkapan ATK yang sudah ada, yang sudah dari sekolah kasih, dibawa misalnya hari Senin, seperti itu. Setelah selesai belajar, anak-anak tetap pakai masker, meninggalkan ruang kelas. Jadi anak-anak tetap baris, keluar, turun, dan penjemputan sudah berada di depan. Jadi anak-anak yang belum dijemput itu akan berada di ruang tunggu. Ya, itu mama-mama semuanya. Baik, stop dulu. Ya. Begitu ke penjelasan dari teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti setelah ini Bu Erni ada sesi tanya jawab ya. Ya, Nanti betul silakan sekali, ayah bunda yang ingin bertanya berkenaan dengan pelaksanaannya. Yang pasti kita harus selalu berdoa ya mama-mama, ayah bunda, semoga pelaksanaan PTMT di TK kita berjalan dengan baik, anak-anak kita dalam kondisi sehat, ayah bunda juga sehat, guru-gurunya pun sehat semuanya. Sehingga nanti akan mempercepat proses pembelajaran dan akan masuk pada era tatanan baru. Seperti itu. Terima kasih. Nasrul minal wal qorib, wa basirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Erni. Terima kasih Bu Wiwin yang sudah memaparkan pelaksanaan PTMT untuk tahap 3 ini. Nah, Ibu-ibu, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada ayah, bunda diberikan waktu untuk bertanya. Ya. Silakan ayah bunda yang ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwin tentang pelaksanaan PTMT yang akan dilaksanakan nanti pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Silahkan untuk ayah dan bunda. Silakan ayah bunda yang ingin ditanya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Alhamdulillah
Mama-mamanya sudah jelas nih. Iya, alhamdulillah nih Bu Ya. Wiwin. Di chat ada enggak? Sudah jelas sepertinya. Bagaimana Ayah Bunda? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan pada nanti pelaksanaan PTMT yang akan dilaksanakan pada hari Senin? Silahkan Ayah Bunda yang ingin bertanya. Ada Mama Rumaisa Oh iya. Oh ya. Silakan Mama Rumaisa. Silakan Mama Rumaisa. Iya, assalamualaikum Bu. Mau tanya tadi kan bagian yang kalau habis dari luar kota atau habis dari daerah yang zona merah gitu kan diharapkan untuk tidak masuk sekolah dulu gitu ya Bu. Iya. Nah itu ada batasannya nggak masuk sekolah berapa lama atau misalnya boleh masuk sekolah asal menunjukkan hasil tes anaknya swab antigen atau swab PCR-nya negatif atau gimana Bu? Terima kasih. Ya, baik. Bu Erni langsung dijawab ya. Ya, silakan Bu Wi langsung dijawab. Baik, makasih Mama Rumaisa pertanyaannya. Baik, jadi dalam panduan penyelenggara PTMT terbatas ini memang diharapkan kondisi yang sangat-sangat sehat bagi anak-anak untuk berada di sekolah. Kita sangat mengutamakan kesehatan anak-anak ya, Ma. Seperti itu. Jadi apabila nih misalnya Mama Rumaisa habis jalan-jalan atau ke keluar kota kemana atau sama siapapun, dan itu adalah berada di zona misalnya merah atau apa, diminta untuk istilahnya tidak berada di sekolah itu selama 1 minggu. Jadi nanti misalnya dari laporan Mama perjalanan ke sini-sini, nanti Mama menyampaikan kepada misalnya guru kelas ke Bu Erni, sini habis perjalanan ini, oke, berarti mohon untuk tidak mengikuti PTMT ini selama seminggu. Jadi ketika Bu Erni kan kelas A nih, jadi misalnya yang Mama yang kelas A habis perjalanan kemana, nanti informasi ke Bu Erni, siapa yang misalnya tidak ikut PTMT dulu karena habis dari luar kota. Nah, nanti minggu depannya baru boleh ikut PTMT kembali. Jadi memang dikasih durasi waktunya adalah 1 minggu. Kecuali nanti istirahat dulu ya Bu Win ya. Ya, seperti itu. Karena kan kita juga kayak kita juga ya, Ma. Misalnya habis perjalanan jauh semuanya. Betul. Memang misalnya kita pakai PCR semuanya, tapi kan kondisi fisik anak-anak mungkin capek atau gimana tuh. Jadi memang benar-benar diminta untuk yang fit, yang sehat benar yang berada di sekolah. Kita sangat-sangat menjaga kesehatan anak-anak. Jadi mohon mama-mama menginfokan apabila habis dari perjalanan mengunjungi saudara atau di mana di luar kota untuk tidak dulu anak-anaknya berada mengikuti PTMT kita. Nah, nanti kan di minggu depan sudah ikut kegiatan. Walaupun sudah ada misalnya nih ada PCR atau tes semuanya, tetapi kita istilahnya untuk semacam isolasi sementara dulu. Jadi untuk istirahat dulu lah istilahnya. Walaupun sudah ada PCR segala macam, tapi kita tetap meminta anak untuk tidak berada di sekolah dulu. Seperti itu. Itu Mama Rumaisa. Jadi sekali lagi kita sangat-sangat menjaga kondisi fit anak-anak yang berada di sekolah. Itu Mama Rumaisa. Nanti kita istirahat dulu ya Bu Win ya, seperti itu. Nah yang paling penting lagi adalah pemberitahuan kepada gurunya nih Bu Win, betul nggak? Ya. Bagaimana Mama Rumaisa? Iya, terima kasih Bu. Saya nanyain aja karena beda sekolah kan beda tata tertibnya gitu ya. Jadi saya memastikan aja kalau di Aisyah syaratnya bagaimana gitu, karena ada sekolah yang syaratnya harus ada tes antigen per 2 minggu sekali misalnya, atau ada syarat-syarat apa. Jadi saya memastikan aja kalau di Aisyah tata tertibnya atau syarat-syaratnya gimana gitu. Terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama Mama Rumaisa. Bu Erin izin, memang kemarin kita sudah mengirimkan Google Form ya Mama semuanya, di mana Google Form itu adalah menyampaikan apakah orang tua ayah bunda sudah vaksin. Nah,
Jadi sebagai syarat untuk pengizinan anak-anak berada di sekolah pun itu adalah ayah bundanya yang sudah vaksin. Jadi kita berharap ibu guru sehat, orang tua juga sehat, dan anak juga sehat. Karena kan kondisinya anak PAUD usia di bawah 10 tahun kan tidak vaksin, ya. Beda dengan anak SMP, SD ya, SD kelas 6, SMP yang sekarang juga sudah ada vaksinnya. Jadi karena anak TK kita tidak vaksin, jadi benar-benar kita menjaga, gitu. Kita orang dewasa, guru-guru dan ayah sudah vaksin, tapi anak-anaknya kan belum, seperti itu. Jadi sekali lagi sangat-sangat menjaga kondisi kesehatan anak-anak. Itu. Silakan Mama, ada yang mungkin yang ditanyakan? Bu Erni, ini ada Mama Aska. Mama siapa? Mama Aska. Ya. Silahkan Mama Aska. Ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dua hal. Pertama, terkait standar maskernya. Tadi kan apakah tetap anak-anak tetap harus menggunakan double masker atau cukup yang medis saja, misalkan double masker medis dan masker kain, atau cukup yang masker medis saja. Terus kedua, karena saya baru mendaftar, jadi mungkin saya nggak dapat link tentang polling vaksin, sudah vaksin atau belum. Itu mungkin apakah bisa dapat linknya? Terima kasih. Ya. Baik Mama Aska, memang di standar di panduan penyelenggara PTMT memang diminta anak-anak itu adalah double masker. Jadi ada masker yang dari dinas, dari kesehatan, medis, dan juga misalnya dia melapisi dari yang kain, seperti itu. Nah, namun juga ada anak-anak yang ya karena kita paham ya Mama, kadang-kadang anak-anak juga pengep ya masker gitu. Jadi kita meminta, kan ada yang satu masker itu dia sudah 3 lapis. Seperti saya selalu pakai yang satu, tetapi satu ini sudah 3 lapis. Nah, 3 lapis. Jadi nanti Mama bisa mengkondisikan kepada anak-anaknya, kalau misalnya memang dirasa maskernya 1 lapis bisa 2 lapis. Tapi kalau misalnya Mama ada bisa membeli yang masker yang langsung 3 lapis ya monggo. Dan apabila ada face shield juga boleh dipakai seperti itu. Itu Mama Aska. Namun kita di sekolah juga menyediakan masker cadangan ya Jadi karena kan khawatirnya namanya anak-anak ya dia keringatan atau apa, jadi kita guru akan selalu melihat dan selalu mengingatkan apabila masker anak-anak sudah kondisi basah gitu kan, keringat semuanya, kita akan segera ganti, meminta anak itu ganti, seperti itu Mas. Yang kedua, Bu Win, pertanyaannya, dapatkah polling vaksin? Ya, betul tadi Mama Aska, seperti itu. Ya. Jadi kemarin Mama Aska di TK Aisyah 86 ini setelah polling, jadi setelah polling siapa-siapa yang diizinkan, anak-anak yang diizinkan untuk tatap muka dan tidak, kita sudah membuat Google Form, di mana dalam Google Form itu ditanya apakah ada orang tuanya sudah vaksin, berapa jumlah yang mempunyai penyakit penyerta, seperti itu. Jadi nanti untuk Mama Aska nanti bisa kita kasih diberikan Google Form-nya. Form lagi. Ya. Bu Erni di chat ada ini. Siapa? Mama Raya ya? Ya, Mama Raya. Ya, betul. Mama Raya bertanya untuk kelas B, memang setiap Rabu Mama jadi B1 dan B2 itu adalah jamnya ada sesi. Jadi sesi pagi, jadi 5 itu maksimal ya. Jadi nanti Bu Guru akan melihat dari polling yang sudah Mama kirimkan, kemudian siapa-siapa aja yang sudah mengizinkan, nanti akan kita bagi 2. Jadi misalnya B1 ada 8 atau ada 5. Jadi di sesi 1 dia 5. B2 juga ada, misalnya yang mengizinkan 8, jadi dia 4. Jadi nanti kelasnya berbeda, ruangnya juga berbeda. Jadi
B1 sesi 1 dengan B2 sesi 1 itu sama bareng. Jadi ada memang 10 anak yang ke sekolah, tetapi ruangannya itu adalah hanya 5 anak maksimal. Jadi guru hanya mendampingin proses belajarnya, KPM-nya itu maksimal 5 anak. Ya. Nah, kemudian nanti sesi 2 juga seperti itu. Jadi jam 10 mulai datang, nanti ada B1 sesi 2 dan B2 sesi 2. Seperti itu, Mak. Ya. Jadi intinya tidak boleh banyak, Mak. Untuk anak PAUD, untuk anak TK itu paling banyak 5. Paling banyak 5. Bisa jadi nanti misalnya di kelasnya Bu Erni ada 3, karena misalnya 7 ya. Nah, 7 ya tetap dibagi 2, misalnya 3, seperti itu. Karena memang tidak paling banyak itu TK itu 5. Beda dengan misalnya SD itu 15, kalau SMP itu 15 juga. Jadi karena kan gerak ya, mobilitas anak-anak juga, dan memang dari dari minggu kemarin Bu Guru juga sudah menginfokan, mengedukasi, selalu mengingatkan kepada anak-anak kita apabila ke sekolah untuk ditahan dulu misalnya main bersama. Karena kan namanya anak-anak ya main-main, tapi kita akan selalu mengingatkan untuk selalu jaga jarak. Nah, diminta juga partisipasinya, edukasinya mama-mama di rumah menginformasikan kepada anak-anaknya. Jangan main dulu ya, bukan tidak boleh main, tapi maksudnya tetap nyapa, tetap bicara, tetap bergaul, berteman sama teman-teman, tapi tetap jaga jarak. Seperti itu, Mak. Itu Mama Raya? Ya, Mama Raya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu Win. Mama-mama yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. Bagaimana, Mama? Oh, ini ada lagi chat. Oh, ini ada yang bertanya, Bu Win. Dari Mama Asa ya, Asa. Ketika jadwal masuk tapi berhalangan ke sekolah, apakah bisa mengikuti via Zoom atau bagaimana? Bu Win, maaf mikrofonnya dibuka dulu. Baik, Mama. Tadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi orang tua, mama, ayah, bunda diberi kesempatan hak prerogatif terbesar dalam memberi perizinan kepada anaknya apakah akan sekolah melakukan kegiatan pembelajaran PJJ atau berada di sekolah ketika jadwalnya. Nah, misalnya nih mama tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berada di sekolah karena belum yakin, atau misalnya anaknya dalam keadaan kurang fit, atau misalnya habis dari pulang kampung atau apa, jadi masih istirahat. Nah, jadi guru akan setiap hari kan guru memberi video pembelajaran. Nah, jadi guru akan memberi video pembelajaran, menginformasikan kegiatan, jadi anak-anak bisa tetap ikut belajar. Namun mohon maaf Mama, kita tidak langsung live Zoom ya, karena guru akan memfokuskan kepada yang sekolah. Karena kan ini anak TK ya, Ma, seperti itu. Lain dengan anak SD yang kalau di SD memang dia live. Jadi yang ada di sekolah dan juga ada Zoom di sekolah dan di rumah. Namun karena ini adalah pembelajaran anak TK, jadi kita fokus ke anak-anak yang sekolah. Untuk anak-anak yang di rumah, Bu guru akan memberi video pembelajaran. Dan kita memang meminta bantuan ayah bunda untuk tetap mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ya, jadi misalnya kelasnya Bu Erni A1, Bu ada hari Senin kan ya, seperti itu. Nah, yang di rumah nanti Bu Erni akan kirim video pembelajarannya. Mama bisa lihat, oh hari ini kegiatannya ini. Nah, seperti itu.
ya. Dan Jadi bahan media juga tetap betul, diberikan ya. ya, Bu Ya, Win. jadi mama-mama hari Senin tetap mama-mama akan mendapat nanti diinfokan di grupnya. Apakah nanti kalau kelas A dan B setiap Senin kan mengambil bahan media pembelajaran yang akan disiapkan, yang akan dipakai buat 1 minggu ke depan. Seperti itu. Jadi hari Senin nih kelas A. Jadi kelas persiapan ataupun kelas A-nya juga akan mengambil media dan nanti akan dipersiapkan untuk selama seminggu itu. Seperti itu. Jadi tetap anak yang berada di sekolah dan anak yang berada di rumah itu tetap melakukan kegiatan. Namun kita meminta bantuan ayah bunda semuanya untuk mendampingi anak-anak yang berada di rumah karena ibu guru melakukan pendampingan di sekolah. Ya kita karena ini anak PAUD ya, jadi memang harus kita lihat baik itu misalnya proses pembelajarannya, maskernya, cuci tangannya. Kita akan selalu ingat, ayo jangan pok dulu atau gimana seperti itu ya namanya anak TK gitu, Mas. Jadi seperti itu. Itu Berni? Ya. Ya seperti itu Bunda Asa, kelompok B2 apakah sudah jelas? Ya, oke. Semoga penjelasan dari Bu Win bisa mewakili bunda-bunda semua. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, bunda-bunda? Ya, dipersilahkan kembali siapa yang ingin bertanya. Oh, ini ada lagi. Cukup. Sudah cukup jelas. Mama ya. Jasmine, makasih. Mama Asa, Asa, alhamdulillah sudah jelas. Mohon bantuannya juga mama-mama ya bunda menginfokan kepada saudara-saudaranya ataupun yang tetangganya bahwa TK Aisyah 86 masih menerima murid karena kita masih dalam proses PTMT. Karena kemarin kan ada yang memang benar-benar menginginkan PTMT. Jadi diinfokan saja bahwa kita masih menerima anak-anak karena proses Dapodik akan masih terus berlangsung untuk pendataan anak-anak TK. Dan saya menyampaikan himbauan sudah ada peraturan pemerintah, seruan dari Gubernur kita Pak Anies Baswedan bahwa diminta anak-anak yang akan ke sekolah lanjutan ke SD itu adalah berada 1 tahun di sekolah TK, di sekolah PAUD. Jadi karena NISN nomor induk standar nasional itu siswa nasional sudah secara resmi itu dibuat ditariknya dari dinas itu berada di sekolah TK di TK. Jadi mohon disampaikan kepada keluarga, ya bunda, tetangga-tetangga yang anaknya masih usia sekolah TK Aisyah 86 masih menerima murid-murid untuk mempersiapkan jenjang ke SD seperti itu. Bu Erni, sepertinya mama-mama kita sudah jelas dan alhamdulillah. Ya, sudah jelas, alhamdulillah. Atau ada ayah, bapak-bapak yang ingin ada yang perlu ditanyakan? Ya. Mungkin ibu-ibunya sudah jelas. Ya, jadi ayah bunda mama semuanya insya Allah hari Senin nanti bismillah kita akan melaksanakan PTMT mulai dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah dicek-recek ya, sama Ibu RT kita ya. Jadi pelaksanaan PTMT ini tidak main-main, sudah kita laporkan kepada aparat warga RT dan kita pun nanti akan bersurat kepada RW dan Satgas Covid dan insya Allah nanti hari Selasa akan ada monef dari pengawas hari Selasa. Jadi sekali lagi mohon dukungan, mohon doa
Mohon kerjasamanya Ayah Bunda dalam pelaksanaan PTMT ini. Sehingga kita berharap jangan sampai, ya, ada kasus-kasus COVID-19 pada kita semuanya. Jadi benar-benar kita berharap kita menjaga kesehatan kita, kesehatan anak-anak kita, kesehatan keluarga kita, sehingga proses pembelajaran PTMT ini berjalan dengan baik, dan nantinya kita akan 2 bulan ke depan kita pun nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran masa baru. Seperti itu. Jadi ini istilahnya masih pemanasan dulu, enggak langsung brek dibuka sekolah anak-anaknya ya, tapi beraturan terbatas sampai kondisi kita, kondisi lingkungan kita, kondisi semuanya siap semuanya. Jadi kita akan menuju pada proses pembelajaran masa yang baru gitu. Silakan Bu Erni. Terima kasih Bu Win, tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari mama-mama yang solehah, karena diminta untuk bertanya ya, dan sekarang ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, berarti semuanya sudah cukup jelas. Dan acara ini akan saya tutup. Alhamdulillah mama-mama semua, tadi acara demi acara telah kita lalui, sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara hari ini, sebagai pembawa acara, sebagai manusia biasa, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kata nasru minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk mama-mama semua